Halo, selamat malam. Selamat datang di Horror Sessionnya Podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di Horror Sessionnya PPS. Horror Session yang bercerita tentang pengalaman-pengalaman mistis saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Termasuk orang yang saat ini menemani saya ada Ifti Similikiti. Oke. Halo. Selamat malam. Nama panjang lu siapa sih? Gue lupa dah. Iya, Similikiti aja. Oh iya. Ada Ifti, istri dari sahabat saya, teman saya di kota Yogyakarta. Sebenarnya udah lama banget ya. Udah lama banget kita. Udah 2 tahun yang lalu. Ini adalah sebenarnya bener-bener partner pertama gua, Ifti dan Didi Suharnowo. Cuman yang record yang waktu itu kayak suaranya kekecilan jadi enggak tidak dipakai. Terus kemarin ya udah beberapa bulan lalu setelah terciptanya Horror Session ini sebenarnya ada cerita horor yang diceritakan oleh bocoran dikit-dikit. Cuman waktu itu belum sempat kerekam, jadi ini ada yang harus diulang lagi, kayak ceritain lagi dong itu nanti biar gue rekam. Oke lah. Beberapa udah sempet diceritain kemarin, tapi kali ini diceritain lagi, tapi direkam. Yang kemarin belum sempet kerekam. Iya benar. Jadi yang kemarin itu cerita-cerita lagi nongkrong gitu kan. Terus gue pengen, ayolah direkam lah. Sebenarnya lu sempat ada penolakan, ngapain? Semua udah gue ceritain. Iya tahu sih, udah diceritain. Cuma kan yang gue bilang cerita lu tuh unik banget gitu. Karena mungkin kalau lu sebelumnya tuh sempet bercerita kalau lu tuh gue tuh udah biasa sama hal-hal kayak gitu. Masalahnya gue nggak biasa dengan cerita-cerita lu yang itu ekstrim sih menurut gue sih. Oke, ya sebenarnya ya itu pengalaman yang biasa ya, mungkin karena emang dari kecil udah sering disajikan dengan suasana, kondisi, sikon dan pemandangan yang luar biasa. Karena kebetulan rumah yang gua huni sama keluarga, sama emak, bapak, kakak, adik-adik itu peninggalan dari simbah buyut yang itu udah kayak rumah jadul dan terlalu jadul banget. Terus kalau bentuknya sih sebenarnya udah dirombak ya, total 100% udah dirombak. Cuman kayak apa-apa aja yang masih tersimpan di dalam tanahnya di bawah itu, bahkan di lebih dalam lagi daripada galiannya pondasi itu tuh masih banyak gitu loh. Bahkan beberapa kali itu waktu dulu gali pondasi, kan dulu kan sebenarnya tanahnya itu agak tinggi ya dari posisi jalan itu, di pinggir jalan. Terus posisi tanahnya tuh agak tinggi. Terus waktu itu sempat masa kecil aku tuh masih ingat bahwa itu tuh tanahnya itu tuh dipotong, bener-bener dipotong. Terus kayak pengen bikin rumahnya tuh agak lebih rendah dan cuman beda dikit gitu sama jalan. Nah, waktu pemotongan tanah yang itu tuh, itu nemuin luar biasa banyak banget apa yang terpendam di tanah itu tuh, macam-macam jenisnya, bentuknya. Terus kayak sampai udah kayak nggak ngerti lagi itu tuh apa sih. Bahkan orang tua sendiri juga nggak ngerti karena emang tidak diberi amanah atau dikasih tahu apa aja sih yang tertinggal di situ. Terus emang itu bawaan atau simpenan dari simbah buyut zaman dulu itu tuh nggak tahu, benar-benar blank sama sekali, nggak ngerti. Oh berarti ini sebentar nih, definisi dipotongnya itu berarti apa ya? Diuruk, bukan diuruk ya? Kalau uruk kan lebih tinggi. Kalau uruk ini ditinggiin. Ditinggiin. Ini berarti dipapras kalau bahasa jok dipapras lah ya. Dipapras. Bener-bener dipapras. Jadi misalkan dari ketinggian dari jalan, misalkan jalan ini tingginya itu ada sekitar 5 meteran dan itu tinggal disisain sekitar nggak ada 2 meter. Jadi lumayan tinggi. Posisinya waktu itu kalau misalkan dari jalan mau naik ke rumah itu tuh kayak tanjakan gitu, harus naik gitu. Jadi kalau misalkan naik sepeda itu nggak kuat ngayuhnya buat mau naik ke teras rumah karena itu tinggi posisinya. Nah,
setelah itu bukan hanya kayak sekedar abis dipotong itu udah selesai kasusnya, udah ketemu semua, udah dikeluarin semua, itu belum. Jadi bahkan ketika rumah itu udah jadi, kan rumah yang dulu itu kayak rumah joglo, bener-bener rumah lama gitu, rumah Jawa lama gitu, terus dibikin jadi rumah bener-bener permanen. Modern lah ya. Yes, udah jadi rumah modern sekalipun masih banyak yang nongol-nongol, bener-bener nongol gitu kan. Sisa-sisanya lah ya. Iya, sisa-sisanya. Nah terus sebelum jauh kan tadi dipangkas lah tanahnya itu, dapat banyak, maksudnya banyak benda-benda ya semacam itulah gitu kan, kayak jimat-jimat atau mungkin kayak gitu kan. Nah itu dikemanain? Ada orang yang nampung. Jadi karena meskipun nggak semuanya ya, jadi ada beberapa yang kayak misalkan, kalau misalkan dari bapakku sendiri kan emang beliau tuh kurang berminat dengan hal-hal yang seperti itu, dan beliau juga karena bingung kan ini mau dikemanain, mau diapain juga nggak ngerti. Akhirnya beberapa temennya ada yang emang sengaja dihubungin. Ini di tempatku nih ada kayak gini-gini, kalau misalkan lo minat nih datang aja ke sini, mau lo ambil, mau diapain, mau dijual terserah, silakan, dan nggak dipungut biaya, terserah mau diapain gitu kan. Nggak tersisa satupun tuh? Sejauh ini nggak tahu, mungkin sampai sekarang masih ada beberapa sisanya, cuman kayak udahlah terserah mau masih di situ masih. Soalnya ada juga beberapa yang setelah kejadian pemotongan tanah yang tinggi itu, bahkan sampai sekarang juga masih ada beberapa orang dari teman-temannya bapak itu yang kayak masih pengen lah ngambil apa gitu. Beliau kadang cuman pengen main aja, tapi pas di depan rumah itu kayak cuman ngeliatin sesuatu yang mungkin kita kayak nggak bisa ngeliat gitu loh, kayak yang beliau lihat apa sih sebenarnya itu. Terus kok aku berminat ya, tertarik sama sesuatu yang ada di rumah ini, kayaknya asik, seru apa gimana gitu. Oh ya silahkan, mau dieksplor lebih dalam, lebih jauh silahkan gitu kan. Kalau bisa diambil semua. Nah terus beberapa kali setelah itu kan beliaunya datang lagi, mungkin dengan persiapan yang sudah matang yang beliau udah bawa gitu kan. Datang dengan bala tentaranya beberapa, kemudian ubur rampe dan segala macem. Tiba-tiba dia yang di rumah dulu ya, di dalam rumah, terus tiba-tiba dia tuh kayak ngobrol gitu di ruang tamu, tapi ngobrolnya itu tuh di bawah meja. Ngobrolnya tuh di bawah meja. Di kolong meja gitu. Iya, di kolong meja gitu kan, di ruang tamu di kolong meja. Tiba-tiba di situ nongol ada kayak batu apa gitu ya, batu kecil gitu. Tepluk gitu kan. Nongol aja di bawah meja itu. Terus dia kayak lari-lari, loncat-loncat gitu, mau ditangkep tapi nggak mau, mau ditangkep tapi nggak mau. Terus dia lari-lari gitu, ngejar-ngejar. Dan itu tuh aku bener-bener lihat banget, penasaran kan. Batunya yang lompat-lompat gitu. Batunya tuh lompat-lompat gitu, terus kayak mau dikejar gitu kan. Sampai beberapa kali tangkapan masih kayak lolos gitu, terus terakhir udah kena, dimasukin ke kayak apa ya? Bukan botol sih, kayak wadah apa gitulah gitu, terus udah kan disimpan. Terus pindah lagi ke ruangan yang lain. Itu waktu itu ruangan itu belum ada lampunya. Terus di pojokan itu ada batu. Dia tuh ngobrol di situ dan benar-benar sendirian. Kayak kita yang punya rumah itu kayak cuman ngeliatin doang dari belakangnya. Terus tiba-tiba dia ngobrol itu ada yang ngejawab dan suaranya tuh gede banget. Nggak tahu ya, tiba-tiba nggak ada orang yang suaranya segede itu seluruh isi rumah gitu loh. Maksudnya ini suara siapa sih, kok asing banget, aneh banget tiba-tiba ngejawab kayak gitu, padahal dia tuh ngobrolnya sendiri. Ngejawabnya tuh gimana? Lupa ya, maksudnya kayak conversationnya tuh macam gimana, cuman kayak ngobrol, nanya apakah aku tuh kayak istilahnya intinya mau minta izin, aku mau ngambil sesuatu di sini. Terus si yang suara gede ini tuh jawab, cuman kurang tahu ya jawabannya itu apa, kayak lupa gitulah. Cuman suaranya tuh aneh, gede banget gitu. Ngebas gitu ya? Iya, ngebas gitu. Terus tiba-tiba nongol sesosok tinggi hitam di pojokan itu tuh di atas batu. Terus langsung lari kan aku. Maksudnya waktu itu kan masih kecil, jadi nggak paham itu tuh siapa. Berarti lu sempet ngelihat? Iya, sempet ngelihat sesosok itu, cuman ya karena datang mendadak tiba-tiba nongol gitu aja. Waktu itu kan suaranya duluan kan, suaranya duluan yang keluar. Terus masih penasaran itu suaranya siapa sih, masih nyari, lihat mukanya ganti-gantian, ini siapa sih yang ngobrol, siapa sih yang ngejawab itu tuh, karena nggak disaksiin seluruh isi rumah nih ya? Iya, disaksiin seluruh isi rumah. Terus tiba-tiba nongol
itu, cuman kurang tahu ya yang lain itu ngelihat apa enggak, apa cuma dengar suaranya aja atau bahkan suaranya juga dia nggak dengar, aku nggak tahu. Habis itu langsung aku lari ngibrit kan, udahlah nggak usah ikut lagi, aku males gitu kan. Habis itu udah selesai, nggak tahu lagi dia pindah ke ruangan yang mana lagi, udah nggak tahu karena udah nggak mau ngikutin itu karena udah saking shocknya itu ngelihat item-item gede itu udah. Nah, ganti lain hari lagi, beliau orang ini datang lagi. Datang lagi dia? Iya, datang lagi. Beliau ini datang lagi, terus bawa orang yang beda lagi. Orangnya beda lagi. Bawa pasukan beda lagi nih ya? Iya, bawa pasukan beda lagi, bawa ubur rampe segala macam yang bunga-bunga apa segala macam nggak ngerti. Terus dia itu pindah, posisinya pindah, cuman dia tuh nggak di dalam rumah tapi di luar rumah yang masih di dalam area tanahnya. Oh iya. Bapak itu. Halaman lah. Samping. Di sebelah samping itu kan. Tapi ini bangunannya udah jadi ya, bangunannya udah jadi. Udah jadi bentuk modern lah ya. Udah jadi bentuk modern, 2 lantai gitu, tapi kan nggak semuanya, kayak masih ada sisa tanah di sebelahnya sama di belakang gitu kan, meskipun dikit. Nah di situ beliau itu kayak gali tanahnya, ya kurang lebih ya setengah meteran, lalu lumayan dalam lah kalau misalkan ini setengah meteran gitu beliau gali, nggak tahu kenapa, kan penasaran juga kan, pengen nonton lagi, namanya juga bocah kan, pengen nonton lah. Nah dari situ cuman kayak itu kayak ngelihat adegan yang paling berat terus kayak paling menegangkan itu di situ, karena itu obrolannya tuh kayak alot banget, kayak orang lagi negosiasi tuh alot banget, cuman nggak sempet kedengaran, nggak tahu yang jawabannya dari sana itu kayak gimana, cuman itu kayak percakapannya alot banget lah negosiasinya. Habis itu tiba-tiba dari dalam lubang yang digali setengah meteran itu kan agak panjang nih, misalkan kayak gini, lebarnya mungkin cuma sekitar beberapa senti lah, cuman agak panjang gitu kan, 30 atau 40 sentian gitu panjangnya. Tiba-tiba dari dalam lubang itu kayak keluar lampu, cahaya lampu, kayak lampu tembak, bener-bener terang benderang banget dari dalam situ. Kan kaget kan, apa sih itu? Penasaran dong, maksudnya ini apa sih kok tiba-tiba ada lampu kayak gitu kan, dikiranya kan bocah kan ya taunya lampu di dalam situ kan. Tiba-tiba ada keluar keris, benar-benar keris gitu dari dalam situ, dan itu lagi ditarik sama bapaknya, itu lagi ditarik. Kerisnya itu cuma logamnya aja gitu loh, kayak nggak ada gagangnya, jadi cuma logamnya aja gitu, nggak ada gagangnya, itu lagi ditarik kayak berat banget itu. Nah setelah kejadian itu beberapa bulan, sekitar 2 atau 3 bulan lagi, bapaknya yang ngambil itu tuh meninggal ternyata. Si beliaunya itu meninggal? Betul, meninggal, dan kerisnya itu tuh nggak tahu kemana itu kan. Kabarnya sih balik sama yang punya, cuman yang punya itu kan kita juga nggak tahu ya, karena asalnya beliau ngambil itu kan dari tanah situ kan. Pulangnya ke pemiliknya itu kemana nggak tahu, udah pokoknya udahlah biarin aja. Berarti ada indikasi balik lagi ke tanah pekarangan itu kan? Iya, kemungkinan iya. Cuman ya waktu itu ya udahlah, nggak mau ngurusin soal itu lagi. Soalnya juga sama sekali nggak ada satupun anggota keluarga yang kayak istilahnya diwarisi atau istilahnya diamanahin buat ngejaga atau apa, itu nggak ada. Itu nggak ada sama sekali. Berarti bokap pun juga nggak ada obrolan soal? Nggak, sama sekali nggak ada. Beliau itu cuma nyimpen kayak cuma beberapa batu yang mungkin karena saking banyaknya ya. Soalnya sampai sekarang pun bebatuan itu tuh kadang masih sering terbang-terbang di sekitar rumah kayak gitu. Iya, kalau misalkan kita bangun tengah malam kayak gitu tuh, tiba-tiba ntar ada yang kayak terbang-terbang rendah gitu loh, kayak cuman di atas tanah dikit itu, cuman kayak lari-larian kesana sini gitu tuh. Itu sering, maksudnya pernah disaksiin? Iya sering, kadang emak, kadang siapa kayak gitu. Itu kan gue pernah ke rumah lu juga ya. Orang-orang di sekitar situ tuh tahu nggak sih kalau bukan sejarahnya ya, kayak gini, kalau orang yang banyak yang anggaplah kayak jimat atau barang-barang kayak gitu kan, berarti dia semacam tokoh gitu sebelumnya. Apakah si Mbah Buyut ini dia merupakan salah satu tokoh di kampung itu? Kalau menurut cerita sih, karena dari beberapa pengalaman yang kayak nggak masuk akal kayak gitu kan, akhirnya kita juga mau nggak mau sharing sama sekitar yang lebih tua gitu kan.
beberapa orang sekitar yang lebih tua itu, yang terutama simbah-simbah ya, beberapa sih maklum gitu kan. Oh ya maklum sih, maksudnya maklum kenapa mbah? Ya karena si Mbah Buyutmu itu dulu emang istilahnya orang sakti lah, kayak zaman dulu gitu kan. Jadi ya simpenannya banyak, dan emang rumah itu kan turun temurunnya waktu itu emang itu benar-benar rumahnya si Mbah Buyut banget, terus turun ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya sampai sekarang. Itu tuh rumah belum pernah diapa-apain, baru sekarang zaman bapakmu ini aja benar-benar dirombak abis-abisan. Itu tuh begitu. Bahkan ceritanya nih, konon si Mbah Buyut itu dulu itu punya piaraan macan putih. Entah itu piaraan, entah itu jelmaannya si Mbah Buyut sendiri juga kurang paham ya, paham. Karena itu sampai sekarang juga masih ada di rumah itu, masih ada. Wujudnya itu sebenarnya macan nggak gede-gede amat, cuman kayak kecil gitu, cuman emang itu macan dan warnanya putih gitu. Sampai sekarang masih ada dan kadang masih sering nongol gitu. Nongolnya itu dia sebagai macan? Sebagai macan, udah nongol dan diem aja udah di situ. Kadang kelihatan gitu doang udah. Karena orang rumah itu udah biasa dengan hal-hal yang kayak gitu ya, kalau ngelihat sesuatu ya udah didiemin aja gitu kan. Karena saking biasanya gitu. Sampai akhirnya lu di luar tuh mulai terbiasa sama hal-hal yang semacam itulah ya. Karena ya di rumah sendiri juga udah ekstrim gitu kan. Nah di rumah itu yang bagi lu sendiri atau bagi orang rumah di sana, yang paling ekstrim tuh kejadian apa sih? Sebenarnya tiap anggota keluarga mungkin beda-beda ya, versinya sendiri. Kalau dari kecil dulu, kakakku kan laki ya, kakakku laki itu dulu kalau misalkan kecil pulang sekolah itu nggak pernah mau dia kalau masuk rumah sendiri, harus ditemenin. Misalkan aku lagi main di luar nih, dia narik maksa gitu, ayo temenin yo, cuman mau ganti baju doang dia, padahal abis itu keluar lagi kan, nggak mau, dia harus ditemenin. Kenapa sih orang ini lebay banget itu kan? Cuman lama-lama aku mikirnya, oh iya. Emang rumahnya begitu kan, sadar sendiri kan. Soalnya waktu itu kecilnya aku kan selisihnya cuma 3 tahun. Ya hampir sama lah kecilnya dia, mungkin SD kelas 2, aku TK gitu kan, sama-sama udah sekolah gitu. Siang-siang itu pun bahkan itu tuh tangga naik sama lantai 2 itu tuh kayak banyak anak-anak yang lari-larian, kayak naik turun lari-larian terus main-main di atas. Bener-bener kayak suara kaki lagi lari-larian kayak gitu, padahal kalau misalkan diliatin nggak ada. Terus kita masuk rumah nih kondisinya sendiri, terus kita ngelihat kayak siapa gitu lagi jalan masuk, padahal nggak ada orang. Itu tuh sering banget kayak gitu. Jadi oh ya wajar lah kalau misalkan dia takut. Cuman itu kecilnya dulu, kalau sekarang mah udah biasa gitu. Dari hal-hal yang kayak gitu tuh ya kita nganggapnya ya udahlah, sama-sama penghuni juga, mungkin benar. Malah lebih dulu mereka dong di sini daripada kita. Tapi kan nggak ikutan patungan listrik kan? Iya. Iya dong. Iya. Cuman kalau misalkan agak rese itu juga kadang-kadang, nggak tiap hari sih, agak rese itu kadang kalau misalkan malam-malam tiba-tiba kayak gebrak pintu terus kayak ngebuka, padahal pintu tuh kita udah pastiin bahwa pintu itu tuh udah dikunci gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang kayak ngebuka terus ngedorong banget sampai kebalik gitu, misalkan pintu dibuka sampai udah mentok sampai balik lagi kayak gitu tuh. Padahal itu pintu tuh dikunci, cuman sering banget kayak gitu. Terus ada yang sering ngebuka apa gitu, terus ada yang kayak main petak umpet di belakang pintu kayak gitu tuh, ntar dideketin gak ada siapa-siapa kayak gitu. Itu sering banget. Kalau misalkan bangun tengah malam, kita ke kamar mandi atau keluar kamar gitu kan, ntar ada yang manggil, bener-bener suara kayak anggota keluarga lah gitu. Suara adek, suaranya siapa kayak manggil mbak gitu, atau manggil mak kayak gitu. Dan itu semua anggota keluarga tuh mesti kalau keluar malam tuh mesti ada yang manggil kayak gitu. Itu udah sering banget. Bahkan kalau misalkan ada yang bisa ngelihat nih, itu tuh main ke rumah itu tuh kayak heran, ini kok di setiap ruangan ini kok beda-beda ya, yang ini yang di ruangan tamu ini, yang di ruang tengah ini, yang di dapur ini, yang di kamar mandi nanti beda lagi. Iya, saking banyaknya penghuninya. Bahkan jadi, di ruang sholat juga begitu ya? Iya, di ruang sholat juga ada. Waktu gue ke rumah lu, ya kita dengan suamimu tercinta kan kita sholat di atas gitu kan. Dia sempat cerita gitu loh, katanya ruangan yang paling serem katanya, padahal itu jadi tempat untuk dalam tanda kutip ibadah gitu kan.
Sebenarnya bukan tempat yang paling serem sih, karena mungkin karena nggak dihuni secara ini ya, cuman dipakai kayak cuma buat sholat aja. Karena musola itu sempet dulu emang awal dibangun emang itu wujudnya emang musola ya di lantai 2. Terus karena sempat waktu itu dipindah, musolanya di bawah, di atas itu buat gudang. Sempet dipakai buat gudang, jadi kayak nggak pernah dihuni buat sholat lagi. Sholatnya pindah ke bawah. Terus sekarang akhirnya karena mungkin di bawah kekurangan ruangan, jadi ya udahlah difungsiin lagi buat musola lagi gitu. Sebenarnya bukan ruangan paling serem ya, karena semua ruangan itu juga ya sama sih, maksudnya rate-nya sama, cuman mungkin dia ada pengalaman atau mungkin dengar sesuatu dari orang. Karena aku yakin kalau misalkan pengalaman nggak mungkin deh, karena pasti kalau misalkan mengalami sesuatu di situ nggak bakalan dia mau ke situ lagi. Seperti itu. Nah, dari beberapa kejadian yang ada di rumah dan banyak lagi selama bertahun-tahun sampai gue gede, terus akhirnya pindahlah ke pesantren itu. Bentar, nah, ada satu gue yang buat gue penasaran adalah dari tadi cerita, adakah yang dalam tanda kutip mereka menyerang atau apa ya, berinteraksi langsung secara fisik ya? Oke. Secara fisik sih beberapa kali dan beberapa orang juga mengalami. Kalau yang belum pernah mengalami hanya satu orang. Satu-satunya yang nggak pernah mengalami dan nggak pernah ngelihat, nggak pernah kontak, nggak pernah apa, justru malah bapak. Oh, bokap lo sendiri? Iya, padahal beliau yang punya, istilahnya beliau yang diwarisi tanah itu. Iya, diturunkan langsung lah. Iya, diturunkan langsung dari Mbah Buyut yang notabene yang laki-laki keturunannya laki-laki. Terus justru malah satu-satunya beliau yang nggak pernah sama sekali ditunjukin di apa-apa segala macam, satu-satunya. Bahkan kalau misalkan sampai sekarang nih, aku tuh masih penasaran banget, pernah nggak sih Pak? Enggak, dan aku nggak pengen, nggak minta, nggak apapun untuk bisa ngelihat terus interaksi apapun kayak gitu tuh, kayak beliau tuh kayak nggak mau gitu. Padahal aku tuh sebenarnya penasaran, masa iya sih? Iya. Padahal yang lainnya begini loh, masa beliau sendiri enggak, kan aneh banget gitu. Kayak dia entah mungkin denial atau menolak gitu, atau mungkin nggak mau bercerita biar nggak satu keluarga nggak panik, satu rumah nggak panik, mungkin ya. Kalau misalkan bohong, aku yakin enggak. Karena beliau misalkan mengalami sesuatu seperti itu, pasti kita loh yang misalkan tiap hari heboh, semalam habis lihat ini, terus pada cerita sambil ketawa ngakak-ngakak, karena udah saking biasanya ya. Nggak mungkin dong beliau cuman diem aja kayak gitu kan. Untuk kontak fisik sih beberapa ada yang ngalamin, bahkan ada yang parah sampai kayak ditemenin tidur terus jadi berubah jadi sosok yang lain seperti orang rumah itu. Bener-bener ya begitu. Ini dia berubah sosok yang lain nemenin tidur, yang apa ya namanya, setan mendo gitu loh. Iya, mendo gitu. Itu bener-bener dia nemenin tidur nih, kayak lu tidur ditemenin suami kayak gitu. Bener-bener nemenin tidur dan bener-bener nempel kulitnya itu. Nempel kulitnya, tapi kan yang namanya bukan manusia ya bukan sesuatu yang hidup, cuman di dunia yang berbeda gitu kan. Jadi ya kayak kulitnya itu kayak kita kayak megang es batu apa gimana gitu kan. Ya begitulah. Cuman ya biasa aja gitu kan. Karena kejadian itu tuh bener-bener 100% sadar bahwa ini nih bukan manusia nih. Ya udahlah, dipunggungin aja, dipunggungin, langsung balik badan dipunggungin aja. Bahkan ini kalau zaman dulu kan ada nih yang paket nelpon gratis tengah malam sampai subuh itu kan ada kan. Tahun-tahun berapa lah itu, waktu zamannya apa sih waktu itu, gratis nelpon tengah malam jam 12 sampai pagi subuh jam 5 kayak gitu kan. Nah, dibelain dong begadang tengah malam sampai subuh buat apa? Teleponan dong sama pacarnya. Kayak gitu kan. Nah, itu tuh juga sering banget gangguin. Kita lagi teleponan aja gangguin loh. Gangguinnya gini. Kita lagi teleponan nih, asik-asik telepon kayak gitu, terus tiba-tiba kita tuh kayak ketutup, suaranya tuh kayak ketutup apa gitu, nggak denger suaranya sana nggak denger suaranya sini, tapi tiba-tiba ada yang ngeluarin suara deket banget kayak, dan itu tuh kayak dari dalam
handphone, dari dalam handphone, tapi itu deket banget. Sedangkan yang suara sananya ketutup berkali-kali kayak gitu terus kan. Dan itu kan kayak ini apaan sih, gangguin banget orang lagi asik nelpon terus dimatiin dong. Terus mulai lagi telepon balik kayak gitu. Nah mungkin karena si ininya itu pengen udahan sih lo tidur aja sana daripada teleponan mulu gitu kan. Ngapain berkali-kali kayak gitu kan, ngapain sih ini ganggu. Akhirnya matiin lagi, terus telepon ulang lagi, baru mulai ngobrol sebentar udah ditutup lagi kayak gitu. Terus ada suara aneh lagi begitu, terus ditutup lagi, diulangin. Oh ya udahlah, emang beneran suruh berhenti, ya udah berhenti. Itu sering banget. Terus waktu itu pernah ini ya, waktu itu di renov itu yang waktu itu kan belum dipasang plafon gitu kan, masih kosongan gitu atapnya. Pasang plafon itu kita sekeluarga kayak tinggalnya tuh di jadi itu rumah itu letter U gitu kan, letter U. Terus yang letter L-nya itu lagi di renov itu, kita tinggalnya di yang blok sebelah. Terus tidurnya juga di situ, jadi satu sekeluarga gitu kan. Tiba-tiba tengah malam itu tuh nggak bisa tidur sendiri dong gue. Kenapa sih ini kok kayak aneh banget gitu. Akhirnya selimut itu ditutupin semua ke seluruh badan, muka juga ditutup karena kayak ngerasa takut aja, nggak kayak biasanya gitu. Ini kenapa sih yang lain udah pada merem, ini nggak bisa merem sendiri. Padahal di satu ruangan ya? Iya satu ruangan, dan itu kayak pepes gitu kan tidurnya, bener-bener empet-empetan kayak gitu. Tiba-tiba dalam kondisi yang kita udah kerukup selimut dan nggak kelihatan itu, tiba-tiba kaki itu ada yang megang dong. Kaki tuh ada yang megang, dan itu tangannya tuh gedenya minta ampun dan dingin banget. Itu megangnya itu tangannya itu masuk ke dalam selimut dan megang langsung ke kaki. Megang langsung ke kaki, udah tangannya gede banget, terus dingin banget. Itu lo ngerasain berarti dipegangnya bukan pakai jari, bener-bener setangan gitu. Bener-bener setangan gitu, megang kaki gitu kan. Pergelangan, lebih tepatnya pergelangan, bukan di kaki, bukan telapaknya enggak. Jadi di pergelangan gitu. Aduh, udah panik ini, ntar kalau mau ditarik ini gimana. Terus akhirnya udah kan, ya nge-freeze aja gitu loh, kayak nggak berani gerak, nggak berani apa-apa, cuman udah merem kayak gitu doang. Terus akhirnya di sebelah kan emakku kan ya, terus akhirnya narik gitu. Akhirnya dia gerak terus kakinya nutupin kakiku. Setelah itu baru tangan itu udah lepas. Oh berarti lu narik nyokap nih? Iya, karena posisinya karena udah nggak kuat lah, udah nggak kuat lah. Ini lama banget, ini nggak dilepas-lepasin dan udah kayak mati rasa gitu loh, saking lama kayak ini tangan gede banget, dingin banget lagi megang di situ. Terus kayak ntar kalau misalkan ditarik gimana ini, takut banget kan. Ada ketakutannya kan kalau tiba-tiba ditarik gitu ya. Satu-satunya yang kayak pengalaman paling ini sih itu doang sih kalau di aku. Fisik, ya? Kalau di aku, kalau yang lainnya sih biasa aja karena mungkin waktu itu sih belum terlalu gede ya, dan masih kayak mikir takut dan ini tuh makhluk apa, nggak jelas banget. Padahal kondisinya semuanya tidur dan itu lampu juga nggak mati. Lagian ngapain juga sih kalau orang iseng kok kayak gini nih, dan tangannya segitu gedenya tuh nggak mungkin mati. Iya, keren. Makanya tadi gue penasaran gitu, dari sekian banyak kejadian-kejadian yang ada, masa nggak ada yang secara fisik gitu sih, ternyata ada gitu kan. Dan sampai apa ya, kayak dia masuk ke dalam perangkat elektronik mungkin ya. Tiba-tiba ada suara lain yang ada di situ. Ih anjing, pengen gue buang situ telepon. Iya emang. Ada lagi satu. Sebenarnya ini bukan kontak fisik ya, cuman kayak dia tahu apa yang ada dalam pikiranku dan apa yang aku lakukan itu waktu itu. Jadi tengah malam Jumat, semua orang di rumah itu tuh ke masjid yasinan, dan gue doang yang di rumah gak ikut ke masjid, gak ikut yasinan, sendirian, bener-bener sendiri. Jadi emang sehari-hari tuh emang sering begitu sih, cuman kayak waktu itu agak beda gitu loh. Biasanya emang kalau misalkan akan terjadi sesuatu, itu lebih awal bisa merasakan kok ini agak aneh gitu ya. Biasanya agak ragu-ragu kayak ikut nggak ya gitu kan. Posisinya kan itu lagi dapat ya, jadi nggak usah ikut lah, ya udahlah di rumah aja tidur atau fokus ngapain di dalam kamar dan nggak keluar sama sekali, nggak keluar kamar, di kamar doang.
Nah, waktu itu kayak agak aneh, gimana sih kok nggak pulang-pulang nih orang masjid. Padahal masjid kan nggak terlalu jauh ya, cuman beda beberapa rumah aja. Kayak udah nggak denger suara orang yasinan, tapi kok nggak pada balik-balik gitu kan. Terus tiba-tiba dari kamar sebelah itu denger suara lemari. Dan lemari itu kalau misalkan dibuka dia pasti bunyi. Iya. Ngek gitu, terus tutup lagi, jeder lagi, ngek, jeder. Yang di kamar sebelah sendirian kan otomatis ya agak mikir kan, posisinya lagi agak nggak enak nih, lagi nggak kayak biasanya. Terus tiba-tiba denger kayak suara kayak gitu. Waktu itu belum ada WhatsApp ya, SMS ya, SMS lah, aku SMS bapak kan, Pak ayo buruan pulang, aku takut gitu kan. Nah tiba-tiba HP-nya itu bunyi di ruang tengah. Oh, HP-nya ditinggal. Titit itu. Hah? Ya ampun, HP-nya ternyata di situ, nggak dibawa kan, ditinggal. Setelah HP itu bunyi lemari yang di kamar sebelah itu makin kenceng dong. Mungkin dia tahu, dia tahu kan. Ya ampun, ini bocah ini takut nih. Tambahin lagi lah. Langsung malah makin kenceng, jeder kayak gitu sampai puluhan kali lah. Itu berkali-kali. Berkali-kali. Nggak cuma sekali doang. Jadi kayak malah justru malah abis denger bunyi HP itu malah kayak dia tahu nih. SMS-nya ini isinya apa. Ini malah dia makin kenceng lemari itu. Buka tutup. Dan lu ngendok aja, maksudnya diem aja. Diem aja. Nggak keluar rumah atau nggak. Jangankan rumah, keluar kamar aja ngebuka pintu tuh nggak berani karena lampu tuh emang udah dimatiin semua. Niatnya dari awal kan emang udahlah matiin aja, aku nggak mau ikut dan aku mau di kamar aja langsung tiduran apa gimana. Ternyata di rumah aja, di dalam kamar aja nggak tidur, melek dan justru ketakutan gitu kan. Sedangkan mau keluar kamar juga lampu udah dimatiin semua karena mikirnya tadi udahlah ntar kalian pulang juga aku udah molor paling gitu kan. Ternyata malah kayak gitu. Aduh. Nah, berhentinya pas udah pada pulang. Pas udah pada pulang udah berhenti. Lu ngecek nggak? Enggak dong. Enggak, maksudnya setelah pada pulang lu ngecek nggak lemari itu? Enggak dong. Lemari itu posisinya ada di kamar sebelah, yang waktu itu kamar sebelah itu kamarnya kakakku yang dia itu kuliah di Jogja. Kosong. Jadi kosong. Jadi kayak cuman seminggu sekali, kadang nggak pulang sama sekali malah itu. Jadi kayak nggak pernah dihuni kayak gitulah. Nah, sampai sekarang, bahkan sampai sekarang yang udah puluhan tahun berlalu, kamar itu kan udah dialihkan, jadi kepemilikannya udah punya adekku. Bahkan sampai sekarang aja kalau misalkan adekku tidur itu juga sering kejadian seperti itu, di tengah-tengah dia tidur terus tiba-tiba ngebuka gitu terus nutup lagi. Oh, lemari itu. Iya, lemari itu. Berarti adek lu ada di kamar lu nih ya? Adikku kan 2 nih, cewek semua. Yang satu di bekas kamarku yang sebelahnya, yang satu di bekas kamar kakakku itu. Dan sebenarnya di masing-masing kamar itu ada lemari yang aneh. Karena di lemariku sendiri juga di kamarku sendiri juga ada lemari yang lumayan aneh juga, cuman anehnya itu bentuknya ornamen atau gimana? Enggak sih. Lemari itu dulu waktu aku ya udah SMP lah, itu tuh beli bekas. Beli lemari bekas, sebenarnya nggak kuno banget ya, ya lemari kayu gitu, cuman bekas aja gitu kan. Terus kalau misalkan tengah malam kayak kakakku atau bapakku masuk kamarku terus kayak ngambil sesuatu di lemari itu dan lupa nutup, posisi ini aku udah tidur nih, pasti aku kebangun karena ngerasa keganggu dengan lemari itu yang kebuka. Oh iya. Aku ngerasa keganggu sekali dengan lemari itu yang kebuka karena ini ada sesosok, nggak tahu nih wujudnya apa, dia tuh kayak yang kalau lemari pintunya itu dibuka pasti dia ngeliatin aku yang lagi tidur dan aku nggak nyaman gitu loh. Iya, berarti dia posisinya ada di dalam lemari ya, seolah-olah kayak ada di dalam lemari. Ada di dalam lemari. Dan setelah itu baru aku sadar bahwa yang menghuni lemari itu adalah mbak-mbak. Nah, kok bisa tahu? Bisa tahu karena ngimpi. Ketemunya di ngimpi, terus ya menjelaskan bahwa deskripsinya itu seperti ini dan
biasanya emang ketemu wujudnya asli dan jelas itu dalam mimpi seperti itu. Bisa lo deskripsiin gak nih? Kayak gue penasaran. Ya biasa sih, mbak-mbak bajunya putih, terus rambutnya panjang, bener-bener panjang alus gitu loh. Tapi nggak menakutkan ya? Biasa aja sih, nggak menakutkan, cuma ya wujudnya ya begitu doang, cuman ya pucet gitu, cuma pucet aja. Nah, itu maksudnya di dalam mimpi itu interaksi sama? Bukan interaksi sih, yang mau interaksi dari sananya. Justru yang dari sananya pengen berinteraksi, cuman aku selalu menolak gitu loh. Di dalam mimpi itu ya kayak dia yang mau mendekat, terus aku kayak ngejauh, terus ngusir dia, terus pergi apa gimana, tuh selalu seperti itu. Itu dia muncul dari dalam lemari gitu? Bukan muncul dari dalam lemari sih, justru di luar lemarinya. Kalau misalkan pas ketemu di ngimpinya nggak dari dalam lemari, cuman aku paham bahwa itu yang ada di dalam lemari. Itu yang ada di dalam lemari. Nah, setelah kamar itu dihuni sama adekku, lemari itu diganti. Jadi dia kayak beli lemari baru. Lemariku yang lama kan itu sebenarnya ada 2, lemari satu sama lemari yang bekas itu. Nah, lemari yang lama itu masih di situ, terus lemarinya dia yang baru ditaruh situ. Lemari yang lama itu posisinya dipindah ke kamar bapakku. Suatu ketika si adikku ini nih keluar kamar, terus dia tuh ngelihat ada mbak-mbak di depan kamarnya. Terus mbak-mbak itu lari dong masuk ke dalam kamar bapakku. Terus kayak kenapa lari nih? Ya soalnya aku kaget, dianya juga kaget. Terus tiba-tiba dia lari kayak masuk ke dalam kamar gitu. Bentuknya gimana? Kayak begini. Oh, itu yang di dalam lemari yang dulu di kamarku. Terus sekarang lemarinya dipindah, kan dia otomatis. Oh iya juga ya. Menguatkan ini lu ya, argumentasi lu kalau itu ada ya, di lemari ada itu di lemari karena itu. lemarinya pindah posisi di kamar bapak, itunya juga ternyata dia wujudnya seperti itu dan larinya ke situ gitu loh. Berarti kan dia menuju kembali ke rumahnya yang udah pindah gitu. Gue gak kebayang kalau punya rumah begitu sih. Soalnya di episode sebelumnya tuh gue pernah cerita sama adik gue, dan rumah gue termasuk yang serem, dan ini ternyata lebih serem daripada rumah gue ya. Seremnya sih enggak ya. Jadi kayak interaksi antar kita itu malah beberapa ada yang kayak jadi lelucon, kayak ya karena saking biasanya, saking seringnya, jadi ya udah sih biasa aja. Selama kita nggak ngerasa keganggu dan tidak mengusik mereka, juga udahlah, sama-sama hidup di situ, ya udah kita jalanin aja gitu. Terus sampai akhirnya lu keluar dari rumah itu, keluar betul. Menempuh pendidikan baru gitu ya, di pesantren. Iya. Sebuah pesantren di kota di Jawa Timur sana. Di Jawa Timur, di kota. Jawa Timur, inisialnya kota P. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.